Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi yang bertema rasionalisme dan empirisme dalam kurikulum dalam pembelajaran sekolah dasar. Jadi untuk tidak mempersingkat waktu pada materi, pada kesempatan saya persilakan. Rasionalisme, definisi aliran filsafat yang meyakini bahwa pengetahuan sejati berasal dari akal, pikiran, dan ide-ide bawaan atau creative ideas, bukan semata-mata dari pengalaman indrawi. Yang kedua, tokoh utama René Descartes, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Yang kedua, Plato, teori dunia ide. Yang ketiga, Immanuel Kant, pengetahuan a priori. Yang berikut prinsip inti, pengetahuan universal dan pasti dapat dicapai melalui penalaran logis dan deduksi tanpa bergantung pada pengalaman sensori. Yang berikut empirisme, definisi aliran filsafat yang meyakini bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi, observasi, dan interaksi dengan dunia nyata, tidak ada ide bawaan. Yang kedua, tokoh utama John Locke, konsep tabula rasa. Konsep tabula rasa atau peta sosok. Yang kedua, David Hume, pengetahuan dari impresi dan ide. Yang ketiga, Aristoteles, pengetahuan dimulai dari pengalaman. Yang berikut prinsip inti, pikiran manusia saat lahir adalah lembaran kosong yang diisi melalui pengalaman, observasi, dan eksperimen langsung dengan lingkungan. Yang berikut perbandingan utama. Dalam perbandingan utama ini ada aspek, ada rasionalisme dan empirisme. Aspek yang pertama itu sumber pengetahuan, yang kedua metode, yang ketiga pandangan pikiran, yang keempat kebenaran. Dan rasionalismenya ada akal, pikiran, intuisi, deduksi, analisis logis, memiliki ide bawaan, universal, pasti a priori. Dan yang berikut empirisme, pengalaman, observasi, indera, induksi, eksperimen, tabula rasa kosong, relatif, berdasar bukti empiris. Yang berikut penerapan rasionalisme dan dalam pembelajaran SD. Karakteristik pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran berbasis konsep dan teori. Yang kedua, penekanan pada pemahaman prinsip-prinsip matematika. Yang ketiga, pengembangan kemampuan berpikir logis dan analitis. Yang keempat, pembelajaran deduktif atau dari umum ke khusus. Lalu contoh implementasi. Yang pertama, matematika. Mengajarkan rumus dan teorema, kemudian siswa menerapkan pada soal. Yang kedua, bahasa. Mengajarkan tata bahasa dan aturan, lalu berlatih menulis. Yang ketiga, IPA. Mempelajari hukum-hukum alam, kemudian memahami fenomena. Yang berikut penerapan empirisme dalam pembelajaran SD. Karakteristik pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Yang kedua, eksperimen dan observasi sebagai metode utama. Yang ketiga, pembelajaran induktif dari khusus ke umum. Yang keempat, penggunaan alat peraga dan media konkret. Yang berikut contoh implementasi. IPA melakukan percobaan untuk menemukan konsep, misalnya tenggelam atau terapung. Yang berikut matematika, menggunakan benda konkret untuk memahami operasi hitung. Dan yang berikut IPS, kunjungan lapangan, wawancara observasi lingkungan. Adapun dialektika dalam kurikulum SD. Adapun dalam dialektika dalam kurikulum SD ini ada kelebihan rasionalisme, ada kelemahan, ada kelebihan empirisme, dan ada juga kelemahan. Nah, kelebihan dari rasionalisme itu yang pertama, efisien waktu. Yang kedua, sistematis dan terstruktur. Yang ketiga, membangun fondasi teori. Dalam kelemahan, ada juga kurang kontekstual, siswa pasif, abstrak untuk anak SD. Nah, kelebihan empirisme, pembelajaran bermakna, siswa aktif dan egager sesuai perkembangan anak.
Adapun kelemahannya itu membutuhkan banyak waktu, perlu fasilitas memadai, dan sulit untuk materi abstrak. Nah, adapun sintesis atau pendekatan integratif. Kurikulum Merdeka menggabungkan keduanya. Yang pertama itu pembelajaran di SD modern mengintegrasikan rasionalisme dan empirisme untuk hasil optimal. Yang kedua, pembelajaran integratif. Konstruktivisme, siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman dan refleksi. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek, menggabungkan teori dengan praktik. Yang ketiga, inquiry terbimbing, eksplorasi empiris dengan panduan konseptual. Yang keempat, STEM, integrasi konsep sains dengan eksperimen. Lalu, adapun prinsip keseimbangan. Gunakan pendekatan rasional untuk konsep dasar, kemudian memperkuat dengan pengalaman empiris untuk pemahaman mendalam. Contoh pembelajaran integratif, yaitu kasus pembelajaran siklus air dalam kelas 5 SD. Yang pertama itu tahap 1 rasionalisme. Guru menjelaskan konsep evaporasi, kondensasi, presipitasi melalui diagram dan penjelasan logis. Tahap kedua empirisme. Siswa melakukan eksperimen, memanaskan air, mengamati uap, melihat embun di gelas dingin. Tahap ketiga sintesis. Siswa menghubungkan pengalaman eksperimen dengan konsep teoritis, kemudian mengamati siklus air di alam yang ada hujan, sungai, dan penguapan. Hasil pemahamannya itu yang kuat secara konseptual dan bermakna secara pengalaman. Ada rekomendasi untuk guru SD. Yang pertama itu pahami karakteristik siswa. Anak SD dari umur 7 sampai 12 tahun berada pada tahap operasional konkret atau piaget sehingga perlu pengalaman nyata. Yang kedua, sesuaikan dengan materi. Yang pertama, materi abstrak mulai dari pengalaman konkret, empiris sampai konsep rasional. Yang ketiga, materi prosedural atau gabungkan penjelasan aturan dengan latihan langsung. Yang ketiga, variasi metode. Gunakan ceramah, diskusi, eksperimen, demonstrasi, dan proyek secara bervariasi. Yang terakhir, asesmen holistik. Nilai pemahaman konsep atau tes tertulis dan kemampuan praktik, observasi portofolio. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah mengatakan materinya. Berikut sudah masuk pada sesi diskusi. Jadi, di sini saya hanya buka satu sesi dengan 3 orang penanya. Dan untuk pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Yongsan, pertanyaan kedua Oke, sama pertanyaan ketiga MC, dan masih ditambahkan oleh teman-teman yang berkompeten. Para 3 orang penanya, saya silakan. Teman-teman yang mau
pertanyaan, silakan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya, benar sekali topik hari ini yaitu tentang rasionalisme dan empirisme. Tapi saya lebih fokus pada rasionalisme, yang dimana aliran filsafat yang menekankan bahwa akal budi dan pemikiran rasional merupakan sumber utama dalam memperoleh pengetahuan. Nah, pertanyaan dari saya, apakah semua kebenaran dapat dicapai melalui akal, atau ada aspek pengetahuan yang tidak bisa dijangkau oleh logika semata? Apakah semua kebenaran dapat dicapai melalui akal, atau ada aspek pengetahuan yang tidak bisa dijangkau oleh logika semata? Tidak ada lagi yang mau bertanya. Yang tiga harus bikin. Tidak ada lagi. Saya silakan. Teman saya harus diungkit. Coba. Very silakan. Kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Baik, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kelompok 1 dengan pertanyaan, bagaimana empirisme dan rasionalisme mempengaruhi cara kita memahami pengetahuan dan kebenaran? Bagaimana empirisme dan rasionalisme mempengaruhi cara kita memahami pengetahuan dan kebenaran? Bagaimana empirisme dan rasionalisme mempengaruhi cara kita memahami pengetahuan dan kebenaran? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana empirisme menjelaskan pengalaman yang bersifat emosional yang tidak dapat dibuktikan secara logis? Bagaimana empirisme menjelaskan pengalaman yang bersifat emosional yang tidak dapat dibuktikan secara logis? Pengalaman yang bersifat emosional yang tidak dapat dibuktikan secara logis. Yang tidak dapat dibuktikan secara logis. Tidak dapat dibuktikan secara logis. Bagaimana empirisme menjelaskan pengalaman yang bersifat emosional dan tidak dapat dibuktikan secara logis? Dalam kaitan dari materi, baik empirisme dan rasionalisme menawarkan dua jalan berbeda, bahkan kadang bertentangan dalam memahami bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan menentukan kebenaran. Yang pertama itu empirisme, pendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman berat. John Locke menggambarkan pikiran sebagai tabula rasa atau bulan kosong yang diisi melalui observasi dan pengalaman.
Sedangkan rasionalisme baliknya menekankan peran akal budi yang percaya bahwa pengetahuan fundamental diperoleh melalui penalaran bukti dan prinsip-prinsip yang sudah jelas dengan sendirinya. Baik, mungkin ada tambahan dari teman-teman pada pengambil budaya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman dia. Yang pertama itu pandangan rasionalis. Ya, dalam tradisi rasionalis, mulai dari Descartes hingga Spinoza, percaya bahwa akal adalah instrumen utama untuk mencapai kebenaran. Mereka berpendapat bahwa melalui deduksi logis dan prinsip-prinsip yang jelas dan terpilih, kita bisa membangun sistem pengetahuan yang kokoh. Lalu, namun bahkan dalam filsafat banyak pemikir mengakui ada dimensi pengetahuan yang sulit dijangkau logika semata. Ada pengetahuan empiris di mana menunjukkan bahwa logika saja tidak bisa membuktikan hubungan sebab akibat di dunia nyata. Kita butuh pengalaman indera. Lalu pengetahuan fenomenologis, pengalaman subjektif seperti rasanya melihat warna merah atau merasakan sakit sulit dijelaskan sepenuhnya lewat proposisi logis. Ada dimensi kualitatif pengalaman yang bersifat life experience. Baik, sudah dari saya mungkin baik ada sedikit tambahan dari saya dari pertanyaan tadi. Bagaimana empirisme dan rasionalisme kita masih mempengaruhi cara kita memahami pengetahuan dan kebenaran. Baik, empirisme itu pokok pikirannya itu pengetahuan berasal dari pengalaman. Tokoh yang mencetuskan itu yaitu John Locke dan baik, bagaimana cara mempengaruhi cara kita memahami pengetahuan melalui empirisme. Kita percaya sesuatu itu benar kalau bisa dibuktikan melalui pengalaman, pengamatan atau indera. Contohnya, kita mengetahui api itu panas karena kita bisa merasakan panasnya. Lalu dalam belajar empirisme membuat kita juga mengutamakan observasi, percobaan dan pengamatan. Lalu bagaimana mempengaruhi pemahaman kita tentang kebenaran melalui empirisme? Kebenaran dianggap valid kalau ada bukti empirisnya melalui percobaan, pengamatan tadi. Lalu tanpa bukti, klaim dianggap belum benar atau masih ragu-ragu. Habis itu makanya metode ilmiah dari empirisme itu bersifat eksperimen, lahir dari cara kita berpikir empirisme. Lalu yang kedua, rasionalisme. Pokok pikirannya itu pengetahuan itu berasal dari akal dan logika, dan ini dicetuskan oleh René Descartes dan Spinoza. Bagaimana mempengaruhi cara kita memahami pengetahuan melalui rasionalisme? Kita bisa mengetahui sesuatu tanpa perlu mengalami langsung, asal menggunakan penalaran yang logis. Contohnya, kita bisa mengetahui bahwa 2 tambah 2 itu sama dengan 4 tanpa harus menghitung benda sungguhan. Lalu dalam belajar rasionalisme menekankan penalaran, konsep dan ide yang jelas dalam pikiran. Lalu bagaimana cara mempengaruhi pemahaman tentang kebenaran melalui rasionalisme, itu melalui kebenaran dianggap benar jika secara logis tidak bertentangan dan dapat dijelaskan oleh akal sehat. Lalu rasionalisme cocok untuk ilmu yang berbasis konsep dan deduksi seperti matematika. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Pak Ferry, apakah jawabannya bisa diterima atau masih ada tanggapan? Baik, saya persilakan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan dari manusia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari manusia dengan pertanyaan, bagaimana empirisme menjelaskan pengalaman yang bersifat emosional yang tidak dapat dibuktikan secara logis? Secara singkat, empirisme menjelaskan pengalaman emosional yang dapat dibuktikan secara logis.
dari pengalaman indera dan asosiasi pikiran, bukan dari alasan murni atau kebenaran yang ada secara inheren. Berikut penjelasan lebih rinci. Yang pertama itu dasar indera. Menurut empirisme, semua pengetahuan dan pengalaman berasal dari indera, seperti pandangan, pendengaran, dan sentuhan. Emosi seperti cinta, kesedihan, atau kemarahan muncul ketika kita merasakan rangsangan tertentu. Misalnya, melihat orang tersayang menimbulkan perasaan senang yang dapat dicatat kemudian ditaruh dalam pikiran. Yang kedua itu asosiasi pikiran. Emosi juga dibentuk dari hubungan antara rangsangan yang berbeda. Misalnya, seseorang mungkin merasa takut pada hujan karena pernah mengalami badai yang menakutkan saat hujan. Asosiasi antara hujan dan ketakutan terbentuk melalui pengalaman masa lalu, bukan karena alasan logis yang membuktikan hujan itu berbahaya. Tidak perlu dibuktikan secara logis. Empirisme tidak dapat membutuhkan emosi untuk dapat dibuktikan secara logis. Yang terpenting adalah emosi itu muncul dari pengalaman nyata yang dirasakan, bahkan jika tidak dapat dijelaskan dengan aturan logika atau matematika. Emosi adalah bagian dari pengalaman manusia yang dirasakan dan dicatat oleh pikiran, bukan sesuatu yang harus diuji kebenarannya secara deduktif. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Tidak ada tambahan jawaban dari kelompok. Para kasir, mungkin jawabannya bisa diterima. Terima. Baik, sabar. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dari saudari Jamelia terkait dengan apakah semua kebenaran dapat dicapai oleh akal atau oleh logika semata. Kita berpikir bahwa kembali kepada pemikiran rasionalisme, maka berpacu pada hati itu sesuai dengan bagaimana definisinya yang disampaikan oleh beberapa aliran filsafat yang meyakini bahwa pengetahuan sejati yang berasal dari akal, pikiran, dan ide atau bawaan, bukan semata-mata dari pengalaman indrawi. Itu kita berpikir bahwasanya itu dapat dibenarkan secara logika. Karena bagaimanapun bahwa satu pengetahuan itu dapat diperoleh melalui pengetahuan, dan tetapi yang perlu dipertimbangkan di sini adalah pemikiran atau pikiran yang notabene berdasarkan bahwa bagaimana kemudian pikiran itu yang real dan secara nyata itu dapat dibenarkan dan dibuktikan secara empirisme juga, ataupun juga yang pikiran secara rasional ini atau secara rasionalitas ini itu dapat dibuktikan dan dibenarkan melalui berbagai jenis penelitian ilmiah. Artinya bahwa bukan hanya kita mengeluarkan ide atau gagasan, bahwa kemudian kita menjustifikasi bahwa semua ini. Jadi mungkin ada tambahan dari yang lain. Tidak ada tambahan jawaban dari kelompok. Barangkali Lydia, apakah jawabannya bisa diterima atau bisa ditambah? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tadi dia menjelaskan bahwa pengetahuan yang tidak bisa dijangkau oleh logika semata dapat dibenarkan secara logis. Lalu pertanyaan lanjutan dari saya, apakah rasionalisme dapat menjelaskan keberagaman budaya dan nilai seperti yang terjadi di Manggarai yang tidak selalu diterima secara logis? Baik, terima kasih Kakak Lydia. Itu tadi di sini ada dua pemikiran, rasionalisme dan empirisme. Pikiran yang secara empiris itu berpacu pada pengalaman. Kalau kita kaitkan kepada tradisi budaya yang ada di Manggarai, itu atau pluralisme, itu kembali kepada empirisme. Di mana hal itu terjadi? Karena
satu hal tentang kebudayaan itu kan berpacu pada pengalaman. Atau misalnya kemudian itu mereka pernah melakukan segala sesuatu dan dapat dibuktikan dan dibenarkan tanpa menganalisis secara logika, itu dibenarkan secara empiris. Maksudnya bahwa kita tidak mau menyampaikan bahwa kita tidak sedang menyampaikan bahwa semuanya itu tidak bisa dibenarkan. Semuanya bisa dibenarkan. Tergantung dari pemikiran tadi. Kalau yang ditanyakan terkait dengan budaya, tradisi atau kebiasaan orang Manggarai yang memiliki keberagaman budaya, memang kalau secara logika itu tidak masuk akal. Saya ambil salah satu contoh konflik yang terkait dengan budaya Belis yang sudah sangat familiar sekarang. Logis tidak maksudnya logis tidak kalau kita katakan bahwa budaya Belis itu sebagai salah satu perjuangan terkait dengan perempuan, kan tidak mungkin, tidak etis. Tetapi itu dapat dibuktikan dan dibenarkan secara empiris dan pengalaman. Sehingga hal-hal apa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dalam konteks kehidupannya kita tidak semerta-merta bahwa itu dapat disampaikan bahwa secara logika itu berbeda, tetapi didukung oleh secara empiris. Yang berpacu pada logikanya itu teman-teman itu seperti khususnya tadi seperti pada matematika. Bukan kemudian itu kita dapat membuktikan kebenaran. Sementara apa yang disampaikan itu karena terpacu pada pengalaman. Gimana kalian? Baik. Lanjut pada teman konsep sekarang berdasarkan kesimpulan. Kesimpulan dari tema kami pada hari ini, yang pertama itu tidak ada yang mutlak dan benar. Baik rasionalisme maupun empirisme memiliki kontribusi yang penting dalam pembelajaran SD. Keduanya saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Terus poin penting yang harus kita ketahui, di mana rasionalisme memberikan struktur konseptual yang jelas dan sistematis. Empirisme memberikan pengalaman bermakna dan kontekstual. Kemudian sintesis keduanya menghasilkan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Yang keempat, guru perlu fleksibel dalam pendekatan sesuai konteks. Pendidikan terbaik menggabungkan kekuatan pikiran dengan kekayaan pengalaman. Jadi itu saja dari saya. Lebih baik, sekian presentasi dari kita pada pagi hari ini. Sudah dari semua, saya ucapkan terima kasih.